channel aku. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi aku di sini mau ngelanjutin cerita aku sebelumnya ya, yang alasan aku kuat banget untuk lakuin diet. Alhamdulillah sekarang BB aku udah 69 kilo. Nah, setelah aku ngelakuin diet itu, alhamdulillah yang aku ngerasain sakit setelah bangun tidur dan ngos-ngosan sedikit beraktivitas itu nggak ada lagi. Dan sekarang tuh aku makin percaya diri. Nah, aku lakukan pola diet yang memang balik ke pola badan aku, pola makan aku yang memang pure tumbuh-tumbuhan, kayak sayur-sayuran sama buah-buahan dan daging-dagingan yang aku mix. Awal-awalnya tuh aku bosan diet karena aku cuman makan itu doang gitu, cuman direbus doang, cuman diorek doang gitu. Tapi setelah aku eksplor lagi, setelah aku lihat-lihat perkembangan menu-menu diet itu, makin bahagia karena menu-menunya udah makin banyak gitu. Jadi nggak ada alasan aku lagi untuk bosan lakuin diet gitu. Nah, awalnya aku diet itu dari 95 sampai 80, aku tuh nggak pernah sama sekali ngitung kalori, dan pure aku itu memang makan makanan yang nggak sama sekali digoreng, nggak ada santan, nggak ada tepung, karena kan garam mengikat air ya di dalam tubuh. Nah, dari berat badan aku 95 ke 80, aku itu sama sekali nggak sadar BB aku turun segitu. Aku sadarnya itu ketika aku timbang setelah hampir 1 tahun, kayak kalau aku nggak salah ya, kayaknya hampir 1 tahun gitu. Dan karena aku udah putus asa ya kemarin tuh, udah turun nggak turun bodo amat, pokoknya aku makan kayak gini. Karena yang aku lihat di prakteknya mereka yang YouTuber atau influencer, memang dia turunnya itu mereka nggak sadar juga, karena mereka memang nggak terlalu memperhatikan timbangan gitu. Sama kayak aku juga, aku jarang banget tuh timbang karena aku takut kecewa gitu. Awal-awal aku diet, aku tuh memang bernafsu banget untuk pagi nimbang, sore nimbang, siap makan nimbang. Ternyata itu bikin aku frustasi karena segini-segini aja ya, kayak malah nambah lagi 1 kilo. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku tuh ngerti kenapa itu bisa nambah, kenapa itu berkurang gitu. Kayak kita makan itu kan ada berat yang masuk ya dari makanan kita, dan minuman kita itu kan ada berat yang masuk gitu. Terus kenapa pada saat pagi kita nimbang BB kita itu turun, karena memang belum ada masuk makanan gitu. Dari situ aku belajar, oke, kalau gitu aku nggak perlu setiap hari nimbang, karena itu bakal buat aku frustasi gitu kan. Jadi seiring jalannya waktu, tanpa aku menghitung kalori sama sekalipun, emang berat badan aku itu turun gitu. Nah, pada saat aku melakukan diet itu, aku memang sama sekali tuh nggak ada ngelakuin olahraga. Karena pada posisi itu, aku masih ngerasa belum pede keluar. Karena aku masih terbayang sama omongan orang. Karena aku masih ingat aku sering diejek, dibully. Aku lihat tutorial senam, zumba, workout yang di YouTube gitu, dan aku putar sendiri, aku gerak sendiri gitu. Awal-awalnya aku untuk ngelakuin olahraga tuh aku kayak diam-diam gitu, karena aku nggak mau orang lihat aku olahraga gitu, karena kayak aku masih malu ya gitu. BB aku yang masih 80 itu aku masih belum berani untuk keluar, karena aku masih takut keluar gitu, takut dibully lagi gitu. Aku tuh masih ingat banget ya, ketika aku punya baby yang begitu overweight itu, aku sering banget dibully dan diejek gitu. Ih, jumbo, gendut, tronton lewat, apalagi ya, gajah bengkak. Mereka tuh nggak tahu ya sebenarnya itu ngaruh banget untuk psikologi seseorang gitu, apalagi kalau memang seseorangnya itu nggak bisa ngenetralin gitu. Tapi aku sadar gitu, mereka melalui bullying mereka aku ngerti, berarti aku harus berubah gitu. Dan
ketika aku udah turun sampai ke 70, di sana aku baru percaya diri banget untuk ngelakuin olahraga di luar. Aku udah mulai pede untuk jogging, untuk lari pelan-pelan gitu, untuk workout di luar. Sejak berat badan aku segitu, aku baru pede dan percaya diri aku tuh makin nambah gitu setelah itu. Jadi aku mau cerita di sini kalau mindset pikiran kita itu adalah yang hal terpenting, karena segala sesuatu yang kita lakuin untuk dia itu sangat dipengaruhi oleh mindset dan juga hati. Oleh karena itu, kita harus men-trigger kedua-duanya untuk bekerja sama. Setelah aku udah turun banyak nih, aku tuh mulai rasa udah pede banget sekarang. Udah kayak untuk pergi ke publik itu udah pede banget, udah seneng banget gitu. Dulu aku tuh kalau bisa tuh pergi itu yang kalau ya untuk seperlunya aja, misalnya untuk beli makan lah. Sekarang tuh aku lebih pede dan lebih sering gitu keluar bareng teman-teman gitu. Jadi aku ngerasain banget perbedaannya saat aku masih BB yang segitu, yang 95 kilo, sampai yang sekarang 69. Aku tuh ngerasain banget sih perbedaannya, karena aku makin pede gitu. Dan yang paling buat aku senang tuh adalah kulit aku yang sekarang ini, yang dulu memang tipikal jerawat ya. Aku tuh memang tipikal mukaku jerawat dan berminyak. Tapi setelah aku ngelakuin diet ini, perubahan drastis banget sama kulit aku. Kayak jerawatnya berkurang. Jerawatnya tuh kayak ada cuman kayak 1-2, terus itu enggak, itu kayak dia cuman bentar doang gitu, singgahnya nggak lama gitu. Dan warna kulit aku tuh kayak berkilau gitu loh. Enggak, teman, kamu tuh ini banget ya, cantik banget ya kulitnya gitu. Hah, masa sih aku bilang gitu kan, sambil nggak percaya. Iya loh Hen, kata kayak gitu. Kayak gimana ya, nggak ini sih, nggak kayak apa ya, bersih aja gitu, bersih dan sehat gitu. Dan putih katanya gitu, putihnya sehat, bukan bukan putih yang beruntusan. Karena kan aku emang banyak bekas jerawat ya sebenarnya, cuman kayak tersamarkan karena warna kulit aku bagus gitu. Sebenarnya aku sih nggak terlalu sadar ya, cuman kalau ngaca aku kira pengaruh dari foundation bedak aku, rupanya memang karena efek dari aku makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan banyak minum gitu. Dan aku tuh juga sadarnya terlambat gitu, dan teman-teman aku yang lebih ngesadarin aku gitu bahwa ada perubahan. Dan juga aku sekarang lebih pede banget untuk yang berpakaian gitu. Dulu kan aku kalau berpakaian yang jumbo ya, yang memang ukurannya tuh yang double XL gitu. Dan sekarang aku udah di ukuran L. Terkadang M udah muat sih sama aku gitu. Seneng banget sih, kayak aku bisa ngerasain gimana ya pakai baju yang bisa cantik di badan kita gitu. Karena dulu aku pakai baju ya susah nyarinya kayak gitu, dan ukurannya itu double atau triple gitu. Dan sekarang tuh aku bisa mau pakai baju yang semana, yang ukurannya ada di pasar-pasar, dan aku tuh seneng banget sebenarnya. Akhirnya aku bisa bebas milih-milih baju di pasar gitu, nggak harus kayak yang dulu yang ukuran aku tuh susah banget. Aku tuh ingat banget loh, ketika ukuran aku masih yang dulu tuh, aku tuh sering kecewa banget kalau beli baju. Karena ketika aku beli baju, aku suka motif ini, suka model ini, tapi nggak ada ukurannya. Sakit sih. Cuma sekarang alhamdulillah udah seneng banget, karena udah bisa udah sesuai sama aku gitu. Seneng banget bisa pakai baju yang aku suka gitu. Dari sini aku mau ngasih konklusinya kalau kita emang benar-benar mau diet, kita tuh harus sinkronkan mindset di pikiran kita dan hati kita dan tindakan kita. Karena kalau tiga-tiga ini bisa sinkronisasi, aku yakin deh diet kita bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan ingat,
diet itu bukan untuk menguruskan badan, tapi untuk mendapatkan sehat badan. Di sini aku menekankan buat teman-teman yang lagi diet, semangat dan semangat. Karena diet itu perlu waktu, bukan obat. Sekali lagi, jangan pantang menyerah ya, pejuang diet. Oke, segitu aja ya pembahasan hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you.